Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan market update buat teman-teman ya. Saya udah cukup lama tidak membuat video, jadi saya berharap teman-teman masih setia, masih sabar untuk menunggu video-video saya. Jadi dalam bulan ini kita akan mencoba untuk mulai kembali video-video series tentang psikologi dan money management pada trading ya, terutama di trading saham. Oke. Nah, kita update dulu market sedang terjadi apa sih gitu ya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita udah melihat optimisme pasar yang begitu besarnya, tetapi kok beberapa hari ini menjadi letoy ya. Walaupun secara teknikal kita lihat memang indeks itu sudah terkoreksi dan saat ini berada di support trendline maupun di support EMA 20. Tapi sebelum kita ke teknikalnya, mari kita lihat beberapa sebab kenapa indeks harga saham gabungan termasuk juga bursa-bursa saham dunia global itu mengalami penurunan ya di tengah keberhasilan vaksin dan lain sebagainya kan. Oke, nah kita lihat sama-sama. Pertama adalah kita mau lihat apa yang bikin indeks harga saham gabungan lemes ya. Ini postingan ini sudah saya post kemarin di Tele maupun di Instagram. Jadi teman-teman bisa cek juga di sana ya. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan indeks harga saham gabungan ini lemes ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa prinsip kita di dalam trading adalah market selalu benar. Jadi opini kita yang sangat mungkin salah. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di pasar jika berlawanan ya, opini kita berlawanan dengan pasar, maka yang harus kita lakukan adalah segera keluar. Apalagi sudah kena stop loss dari trading plan-nya kita, maka kita harus keluar dan itu harus selalu dilakukan oleh seorang trader ya. Jadi tidak ada argumen sama sekali di sana. Yang kita lakukan hanya disiplin pada apa yang sudah kita analisa dan tertuang di dalam perencanaan trading kita. Kalau tidak sesuai, ya sudah, kita harus langsung keluar. Oke? Nah, beberapa hal yang membuat indeks harga saham gabungan menjadi lemes ya. Yang paling pertama adalah soal menguatnya US dollar. Mata uang US dollar menguat di mana di dalamnya itu salah satunya dipengaruhi oleh menguatnya returns atau yield dari bonds dan notes ya, yang mengalami kenaikan dalam beberapa hari, bahkan dalam bulan ini udah mengalami kenaikan. Jadi penguatan mata uang USD ya atau US dollar itu sebagai imbas dari naiknya yield bond yang 30 tahun. Jadi bonds yang ini adalah obligasi pemerintah US yang sangat-sangat banyak diincar oleh pelaku pasar, fund manager segala macam, karena tingkat kepercayaan investor pada bondsnya pemerintah US ini cukup sangat tinggi ya. Bahkan itu dijadikan safe haven kalau misalnya lagi kondisi market sedang risk off ya. Risk off itu artinya kondisi market di mana aliran uang dari pasar modal menuju kepada instrumen yang lebih rendah risikonya, yaitu pasar uang ya. Itu yang dilakukan. Nah, kita melihat yield ini itu menjadi sebuah daya tarik oleh para fund manager karena mereka membandingkan yield yang terjadi pada S&P 500. S&P 500 ini adalah indeks yang cukup menjadi patokan para fund manager dunia untuk melihat bagaimana perkembangan pasar saham yang ada. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah yield dari bonds pemerintah US. Jadi yang 30 tahun teman-teman lihat ya, terus naik ya, dalam satu bulan ini sudah naik 33 poin. Jadi ini kalau sekarang berada di 2,3%. Jadi bonds yang 30 tahun dan yang notes yang 10 tahun teman-teman lihat dalam satu bulan ini sudah naik 40 poin. Dalam satu tahun ini sudah naik 65 poin. Jadi ini adalah data terupdate. Jadi ini adalah data penutupan dari hari Jumat kemarin ya. Dan teman-teman lihat posisi yieldnya itu sudah ada di 1,57% ya. Mari kita bandingkan apa sih yang membuat si fund manager, para smart money keluar dari pasar modal pindah ke bonds ya. Nah, kita lihat yield yang
dari S&P 500. Teman-teman lihat di sini yield S&P 500, kita lihat ya, untuk di Q3 2020 kemarin itu udah tinggal 2,92 dibandingkan dengan Q sebelumnya itu masih 3,2. Dan dibandingkan dengan Q pertama di waktu 2020 itu masih 4,46% ya. Jadi yield ini di compare oleh para fund manager dengan 2,92% di pasar saham dibandingkan dengan 2,3% di pasar uang, tentu itu akan menjadi sebuah daya tarik untuk fund manager untuk keluarin uangnya dari pasar modal menuju ke pasar uang. Kenapa? Karena tingkat resikonya yang tidak worth it kalau misalnya tetap ditaruh di pasar modal. Ini makanya menyebabkan kondisi yang namanya risk off ya, risk off. Jadi mereka akan menarik uang mereka dari instrumen-instrumen yang beresiko ya, dengan return yang sudah tidak terlalu besar itu ya, pindah ke instrumen yang resikonya sangat rendah. Karena perbedaan yieldnya, coba teman-teman lihat ya, ini 2,3, resikonya hampir boleh bilang tidak ada ya, cuma ditaruh doang di bondsnya pemerintah US lagi kan. Dan itu cuma bedanya 0, sekian, 0,5, 0,6%. Daripada kita meresikokan uang kita, kenapa tidak ditaruh aja di yield, di bonds ya, cuma 2,3. Apalagi ini masih terus mengalami kenaikan. Dengan adanya pidato dari kepala The Fed yang mengatakan bahwa yes, peningkatan perekonomian US mereka sudah melihatnya. Bahkan mereka sudah memperhatikan, bahkan ada sentimen atau rumor yang mulai mengarah kepada kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Ya, nah, The Fed ini kan akan rapat lagi di 17 dan 18 Maret ini ya. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Nah, dengan pidato tersebut, dengan pernyataan tersebut, maka pelaku pasar melihat bahwa sepertinya The Fed tidak akan mengintervensi kenaikan bonds tersebut. Jadi dia akan membiarkan bonds tersebut naik dengan menyerap sebanyak mungkin uang yang beredar, likuiditas yang beredar di pasar ya. Nah, itu kalau likuiditasnya terserap, otomatis ya akan setidaknya menurunkan uang yang beredar, inflasi mungkin akan mulai merangkak naik ya, seiring dengan daya beli, seiring dengan membaiknya pandemi, seiring dengan terkendalinya pandemi-pandemi yang ada, kita melihat bahwa akhirnya ya pelaku pasar akan lebih optimis melihat bagaimana pergerakan perekonomian ke depannya. Jadi roda perekonomian diyakini akan berputar kembali di 2021, apalagi di 2022. Jadi ini adalah momentum untuk pelaku pasar, para fund manager untuk melakukan yang namanya rotasi sektoral. Jadi atau rotasi portofolio mereka dari yang tadinya adalah di keadaan declining ya. Declining berarti menuju kepada resesi ya, sampai sekarang udah mulai mengarah kepada bottoming dari penurunan laju perekonomian yang ada. Jadi kita udah bisa ngeliat lah ya, memang paling parah itu ada di Q2 ya. Q2 itu sampai di Indonesia sendiri minus 5% lebih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu di Q2, di Q3, di Q4 ya, kita lihat pemerintah sudah menggelontorkan begitu banyak stimulus yang ada, dana PEN ya, dana PEN atau dana pemulihan ekonomi nasional yang mendorong terjadinya daya beli, mendorong adanya peningkatan pada konsumsi masyarakat dengan stimulus yaitu dana prakerja lah, terus dana bantuan sosial dan lain sebagainya ya. Termasuk ada stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah pada sektor otomotif, properti ya, otomotif yang PPNBM-nya sampai dibebaskan sampai 0%, properti yang DP-nya sampai benar-benar jadi 0%, ada stimulus di perbankan, dana pen ditaruh di perbankan, terus habis itu ada kredit-kredit dengan suku bunga yang rendah, sampai kepada pembebasan royalti di sektor-sektor pertambangan. Ya, kita ngelihat memang cukup besar
stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu melihat keadaan seperti ini ya, dan dan vaksin, kita ngelihat ya, dalam vaksin juga distribusinya cukup berjalan lancar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketersediaan vaksin di bulan Februari sendiri masih ada 11 juta bahan baku atau bibit yang sedang diproduksi untuk diedarkan pada bulan Maret ini ya. Bahkan target pemerintah di bulan Juni sudah harus memvaksin cukup besar penduduk ya, dari 181 juta target yang harus divaksin ya. Itu di 2021 ini, artinya kan 15 bulan ya pemerintah inginnya ya. Nah, pada bulan Maret ini sudah mencapai hampir 2 juta. Jadi udah hampir 1%. Jadi pemerintah berharap bahwa setiap hari bisa memvaksin hampir 1 juta vaksin. Jadi dari cukup banyak ya bibit-bibit vaksin ya, vaksin yang sudah ready dari Sinovac, bahkan sekarang sebentar lagi akan masuk dari Astra 1,6 juta dosis gitu. Jadi kita lihat ketersediaan vaksin yang ada cukup memadai untuk mencapai target pemerintah tersebut ya. Teman-teman bisa membandingkan juga dengan negara-negara lain, di mana kayak Filipina baru mulai ya, Malaysia juga baru mulai, Singapura yang negara kecil aja belum selesai vaksinnya, coba bayangkan ya. Nah, ini udah menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk benar-benar menghentikan pandemi ini itu berjalan cukup lancar dan cukup masif. Oke? Nah, disitulah kenapa kita mulai melihat terjadinya rotasi sektoral ini ya, rotasi sektoral, dimana kalau misalnya kemarin itu adalah declining, sekarang berarti mengarah kepada bottoming. Nah, pada saat dia mengarah kepada dasar dari penurunan siklus perekonomian yang ada, maka kita melihat bahwa ada beberapa sektor yang akan diincar atau menjadi dominasi pada siklus tersebut. Yang pertama adalah pasti yang di perbankan, yang kedua adalah di teknologi, dan akhirnya dengan meningkatnya ekonomi yang ada, gaji mereka, penghasilan mereka semakin meningkat. Nah, kemampuan mereka untuk membeli barang-barang yang seperti rumah kedua lah, mobil dan lain sebagainya, itu otomatis akan meningkat di bagian cyclicalnya ya. Nah, itu yang kita lihat, apalagi tren dari 2021 dengan adanya dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang hampir boleh dibilang 20-30% dana APBN itu dikonsentrasikan atau difokuskan pada sektor konstruksi ya, dan ditambah lagi dengan adanya dana SWF ya, dana pengelolaan abadi yang punya pemerintah itu, kita ngelihat sektor konstruksi juga akan mendapatkan sentimen atau katalis yang cukup baik ya. Makanya dari beberapa seminggu yang lalu ya, saya sudah posting juga di Telegram untuk teman-teman konsentrasi atau fokus di sektor konstruksi ini setelah sektor perbankan ya, dengan tren digitalisasinya sudah mungkin udah pricing in gitu ya. Kita tinggal menunggu lagi kira-kira bank-bank mana yang sudah fix akan menuju kepada digitalisasi. Kita tahu bahwa ada 3 perbankan atau 3 bank yang memang sudah fix itu adalah diubah menjadi bank digital ya. Pertama adalah Bank Agro ya, yang kedua adalah Bank Arto atau Bank Jago ya, yang ketiga adalah Bank BCA Digital. Jadi itu mungkin adalah Bank Royal yang kemarin diakuisisi yang dijadikan bank digital ya. Nah, itu kita ngelihat baru 3 itu doang yang fix, sedangkan yang lain itu masih dalam bentuk wacana ya, wacana. Jadi masih berbentuk euforia ya, yang kenaikan kemarin. Jadi apa yang akan kita lihat secara teknikal dari indeks harga saham gabungan ya, kita akan lihat sama-sama ya. Setelah itu kita akan masuk ke saham-saham pilihan kita untuk kita bisa perhatikan di minggu depannya. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa penurunan daripada indeks itu sudah mulai berhenti tepat di EMA 20 di daily-nya, plus itu ada trendline di weekly-nya. Sebenarnya itu adalah trendline weekly. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah trendline yang weekly
Ya, teman-teman bisa lihat di situ dia berhenti di situ. Nah, kalau melihat secara teknikal memang ada peluang terjadinya pantulan pada awal minggu ini, pada hari Senin ini. Dan semalam juga pada hari Jumat kemarin kita ngelihat memang Dow Jones juga ditutup dengan positif ya. Nah, kita melihat akan ada pantulan ya, ada pantulan. Apakah ini merupakan pantulan untuk terus naik? Jadi kayak sekarang ini dia retest doang ke support ya, dimana itu adalah resistance yang berhasil ditembus atau tidak ya, kita tinggal menunggu indeks benar-benar stabil di atas 6.330. Jadi itu baru kita bisa memberikan sebuah konfirmasi bahwa indeks akan kembali melaju kembali. Kalau tidak ya kita masih akan lihat mungkin dia kalau dia tembus dari support sekarang ada di sekitar 6.250-an ya, dia mungkin masih akan retest sampai ke 6.165. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, data-data yang teman-teman udah bisa lihat sendiri ya, termasuk memang ada outflow yang ada, tetapi saya melihat adalah teman-teman tidak perlu khawatir dengan yieldnya, dengan yield bonds atau notes-nya yang ada gitu ya. Tapi teman-teman bisa melihat koreksi yang ada saat ini itu lebih ke arah rotasi portofolio yang dilakukan oleh para fund manager, karena kan pergerakannya sudah naik nih dari bulan Maret sampai sekarang. Dia udah melakukan ini udah naik hampir berapa persen kan ya, dari bulan Oktober sampai hari ini itu sudah naik dari 4.900 sampai ke 6.000, itu udah sekian persen kan, udah hampir 20%. Jadi wajar sekali terjadi rotasi ya, rotasi pada portofolio mereka untuk menyesuaikan dengan siklus ekonomi yang ada. Ingat teman-teman ya, bahwa pergerakan di pasar modal itu selalu berada di depan. Jadi mereka selalu akan pricing in duluan dibandingkan dengan keadaan real. Keadaan real mungkin memang masih tidak ada gejala soal membaiknya dan lain sebagainya ya. Tetapi market akan bergerak duluan. Market selalu akan bergerak 2-3 bulan ke depan. Jadi mereka akan pricing in dulu ke depannya. Ya. Jadi teman-teman perhatikan itu. Ada peluang terjadi pantulan pada hari Senin ya, pada hari Senin atau hari Selasa mungkin akan terjadi pantulan di sana. Tetapi apakah itu menunjukkan bahwa indeks akan kembali melaju? Kita mesti butuh konfirmasi bahwa indeks harus berada di atas 6.330 dulu ya, sehingga kita bisa memutuskan apakah indeks akan kembali melaju atau tidak. Ya. Nah, beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depannya adalah saham konstruksi ya, saham konstruksi. Nah, yang pertama adalah pilihan saya adalah PTPP. Nah, PTPP ya teman-teman udah tahu ya, dari dana APBN itu hampir 400 T lebih itu dikonsentrasikan ke konstruksi ya. Selain itu juga ada dana SWF di mana pemerintah akan menyuntik modal awal sekitar 75 triliun. Dan target pemerintah untuk dana SWF ini sampai 2021-2022 itu sekitar 10 miliar US dollar. Jadi itu sesuatu yang cukup besar ya. Oke. Nah, apa yang kita lihat dari konstruksi, teman-teman? Untuk angka atau area yang teman-teman bisa masuki, yang mungkin kita sebutnya sebagai area-area yang low risk ya. Teman-teman bisa perhatikan angka 1350 atau di sekitar EMA 200, itu di 1390 ya, 1400 gitulah ya, 1350 sampai 1400. Itu adalah area low risk yang teman-teman bisa masuki untuk PTPP. Saat ini kalau teman-teman masuk ya, teman-teman sedang menangkap pisau jatuh, apalagi volumenya juga masih cukup besar ya, tekanan jualnya juga masih cukup besar. Jadi kita akan mau melihat bahwa di area 1350 sampai 1400 penurunan ini berhenti dan sudah tidak ada namanya new low yang terjadi. Nah, di situ adalah kesempatan teman-teman mulai koleksi. Ya, mulai koleksi untuk PTPP. Itu pertama PTPP. Yang kedua adalah Wika. Ya, ini masih berhubungan dengan sektor konstruksi. Teman-teman pilih salah satu lah ya. Tidak perlu harus diborong semuanya. Nah, Wika teman-teman lihat ya, memang area yang kita sebut sebagai low risk karena dia udah tembus di 1730 ya. Dia udah tembus ke bawah, memang volumenya sudah mengecil ya. Tetapi kita akan lihat area atau harga diskon yang lebih
lebih reasonable secara teknikal ya. Kita melihat memang di area 1425 sampai 1550 jika indeks masih terkoreksi. Ya, saya cenderung akan lebih menunggu Wika itu di area 1550 sampai 1425. Itu adalah area saya mau melakukan cicilan. Nah, tinggal teman-teman bandingkan dengan PTPP dan Wika. Kita lihat mana yang mencapai duluan. Tinggal pilih salah satu. Yang nggak usah harus dua-duanya teman-teman ambil, nggak perlu harus serakah begitu. Ya, karena kalau semua portofolio teman-teman ada di dalam satu sektor, kalau sektor itu hancur, otomatis semua porto teman-teman ya ikutan hancur. Kenapa? Satu sektor, ya. Nah, saham yang ketiga yang teman-teman juga bisa perhatikan adalah saham keras ya, Krakatau Steel. Krakatau Steel sebenarnya banyak sekali sentimen yang ditujukan kepada perusahaan baja sih sebenarnya ya, perusahaan baja atau terutama di Krakatau Steel ya. Saya melihatnya adalah yang Krakatau Steel, teman-teman. Kalau mau incar lebih baik ke Krakatau Steel ya. Teman-teman bisa lihat dari perbaikan kinerjanya, dari perbaikan di laporan keuangannya, termasuk ya pemerintah saat ini sudah sangat-sangat mendengungkan bahwa ada satu slogan bencilah buatan luar negeri. Bayangkan ya, ada slogan sampai seperti itu, bencilah produk-produk luar negeri. Nah, Krakatau Steel itu adalah perusahaan baja yang ada di dalam negeri. Oke, nah habis itu ada instruksi dari pemerintah untuk semua BUMN menggunakan produk-produk dalam negeri, termasuk harusnya perusahaan-perusahaan konstruksi yang mendapatkan dana yang begitu besar pada tahun ini harusnya akan mengincar produk-produk dalam negeri termasuk bajanya. Jadi kalau untuk Krakatau Steel ya, karena sentimen dan karena katalisnya cukup besar untuk sektor ini, maka teman-teman bisa melihat atau bisa mulai mencicil dari saat ini ya. Mencicil saat ini dengan cicilan terbesar ada di sekitar 550. Jadi kita mau melihat Krakatau Steel ya, kalau sampai dia koreksi minimal sampai ke sekitar 550. Ini harga diskon yang terbesar yang bisa kita lihat. Secara volume juga semuanya udah mengecil. Artinya tekanan jual pada Krakatau Steel sudah hampir tidak ada. Ya, teman-teman bisa lihat volumenya ya. Ya, penurunan ini memang menghasilkan candle-candle besar, tetapi volumenya tidak ada. Artinya penjualan yang terjadi di sini itu tidak disertai oleh outflow yang dilakukan oleh si market maker atau si smart money, karena volumenya nggak ada. Ya, volumenya nggak ada. Kenaikan ini juga sebenarnya belum ada volumenya, ya kan? Nah, jadi kita masih melihat kalau market directionnya atau indeks harga saham gabungan masih koreksi, kita masih bisa menawar harga dari Krakatau Steel. Jadi harga yang saya incar itu ya kalau bisa ya sekitar 500 sampai 550. Itu yang kita mau ya. Tetapi apakah market kasih atau tidak, tinggal kita ya. Kalau teman-teman mau melakukan cicilan ya selalu ya teman-teman ya, silakan melakukan membuat trading plan-nya dulu. Trading plan teman-teman harus tahu di mana stop loss teman-teman kalau seandainya analisa kita tidak disetujui oleh pasar ya. Tapi kalau disetujui ya sudah, berarti stop loss kita bisa nanti berubah menjadi trailing stop kan. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah market update yang bisa saya coba berikan kepada teman-teman dan beberapa saham pilihan yang teman-teman juga bisa perhatikan di minggu yang akan datang. Oh ya, teman-teman, sebelum saya tutup video kali ini, saya juga mau ingatkan kepada teman-teman bahwa kita punya kelas coaching ya, dimana sudah batch 6 dan ini kebetulan tinggal 2 hari lagi itu promo super early bird-nya. Super early bird itu adalah harga termurah untuk kelas coaching ya, teman-teman bisa lihat di depan teman-teman. Atau untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa tanya ke admin, ada link di bawah atau link di kolom komentar. Teman-teman bisa tanya lebih lengkap ke admin tentang kelas coaching ini buat teman-teman yang mau ikut ya di batch 6 ini, karena kita akan mulai tanggal 5 April ini ya sampai bulan Juni, jadi 2 bulan full. Teman-teman silakan bisa kontak admin untuk keterangan lebih lanjut. Oke, demikian teman-teman untuk market update kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan saya mau tutup ya, ingat teman-teman jangan lupa bahagia ya, selalu teman-teman jangan lupa bahagia walaupun teman-teman loss ya, loss jadikan pelajaran, cuan bersyukur ya.
Dan jangan sampai lupa ulangi kembali untuk cuan selanjutnya. Jangan berhenti di situ aja habis itu menikmati euforia sendiri ya. Oke, demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.